Oke, aku akan tanggung jawab. Kasih aku waktu. Aku minta kamu sabar. Aku akan cari solusi. Kamu gak perlu pikirin aku. Jangan sampai kamu menceraikan Arsy cuma gara-gara aku. Aku sama Arsy itu sama-sama perempuan. Aku gak mau kamu sakitin Arsy. Karena aku tahu rasanya gimana. Sesama perempuan kita bisa ngerasain. Aku pasti akan tanggung jawab, Rani. Cuma aku minta kamu sabar. Dan tolong jangan tahu siapapun. Apalagi papa aku. Aku mau sebut aku. Aku sama sekali gak ada niat mau ngancurin rumah tangga kamu. Aku bisa ngerasain kalau kamu emang udah mulai serius sama dia. Ya, semoga ada jalan keluar. Aku tahu kamu itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan bijaksana. Aku cuma mau kamu lebih sadar aja. Ya udah, aku juga udah capek bahas ini. Aku nggak mau bikin kamu makin stres. Aku juga capek daripada bikin kamu stres. Aku pulang aja. Kamu pulang naik apa? Naik taksi. Nggak bawa mobil. Semenjak hamil aku sekarang gampang pusing. Jadi aku nggak berani nyetir mobil sendirian. Ya udah, aku anterin ya. Duduk di mana? Kita duduk di ujung sana aja yuk. Terus kalian ngapain masih di sini? Kayak kita butuh aja sama kalian. Sorry ya, kita nggak butuh. Udah sana. Tahu nih, ngeribetin aja dia lo pada. Jangan-jangan lo mau ngetok lagi sama kita. Iya lagi, aduh pansos ya. Udah sana cari table lain. Girls, itu Dias. Itu bukannya orang yang kamu masih pacaran? Bisa selip. Kamu lapar nggak? Kamu pacarnya Dias kan? Duh, Mas Iqbal ngapain juga sih kesini bawa-bawa cewek lagi? Ih, kok kencan sama cewek lain ya? Kasian banget deh si Dias, pacarnya nggak setia. Emang ya, dasar laki sukanya selingkuh. Bel, kamu udah punya pacar? Dia bukan pacar aku. Bener. Jangan bohong deh. Malu ya mau ngakuin dia sebagai pacar? Atau takut selingkuhannya marah? Waduh. Kalian ngapain sih? Ngurusin hidup orang? Gak ada kerjaan banget ya? Dasar ratu halu. Waktu itu udah miskin ngaku-ngakunya kaya. Sekarang udah jomblo ngaku-ngakunya punya pacar. Saya tahu malu banget sih lo, Dias. Yes, ngomong aja tuh sekarang, mumpung ada orangnya. Akuin dia pacar lo. Lo tatap aja sekalian mukanya. Tuh, ada ceweknya kan sekarang?
Kalau dia emang pacar lo kan tuh cewek. Berani nggak? Malu kan lo? Waktu ngantar tadi pagi, Raja janji sendiri sama aku kalau dia mau jemput aku di TPA. Tapi ternyata dia nggak jemput. Ngasih kabar pun juga enggak. Kenapa ya? Apa jangan-jangan Raja kenapa-napa? Atau dia mengalami kejadian dan nggak bisa kasih kabar ke aku? Permisi bang. Kasih. Sama-sama. Maaf Pak Raja, Bu Arsy tadi datang ke kantor ngantar vitamin untuk Pak Raja. Kamu kenapa? Ira, sekretaris saya tadi ngabarin saya. Katanya saya harus segera ke kantor karena ada meeting dadakan. Oh, iya udah kalau gitu aku ngajar dulu ya. Iya. Kamu hati-hati di jalan. Kamu juga. Semangat mengajarnya. Hati-hati ya. Apa Raja memang dalam masalah? Ya Allah, lindungilah suamiku Raja, dimanapun dia berada. Jauhkan dia dari segala kejadian buruk yang akan mencelakakannya. Aku mohon ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Dias itu nama pacar kamu? Aku udah bilang, aku nggak pacaran sama Dias. Kalau bukan pacar, tadi waktu kita jalan kenapa dia kelihatannya cemburu? Dan kamu juga kayak salah tingkah gitu waktu ngeliat dia pergi. Aku nggak mau bahas. Buat apa kamu hubungin aku lagi? Temuin aku lagi. Karena aku masih cinta sama kamu. Aku bisa kerja di sini deket dengan kamu. Aku akan menata kembali kafe keluargaku yang dikelola Rani tapi nggak menghasilkan profit yang bagus. Kamu bilang kamu masih cinta sama aku. Atau mungkin kamu mau mempermainkan perasaan aku lagi. Sama seperti dulu. Pada akhirnya kamu tinggalin aku. Dan kamu pergi sama cowok lain. Maaf Renata. Aku nggak mau terluka kedua kalinya. Dan asal kamu tahu. Luka yang udah kamu buat masih aku rasain sampai sekarang. Bel, aku ngerti. Aku ngerti banget kalau kamu tuh masih benci sama aku sekarang. Tapi aku ada alasan lain. Walaupun itu masih ada kaitannya dengan
lelaki yang bernama Niko itu. Asal kamu tahu, aku balik ke Indonesia buat jemput kamu. Maksud kamu jemput aku dalam rangka apa? Maksud aku, sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Dan aku pengen nikahin kamu. Dan aku pengen aja kamu tinggal di Swiss untuk ngurus resto aku. Maksud kamu gimana sih? Ya, kan kamu tahu sendiri, kamu lulusan tata boga. Dan juga kamu head chef yang handal. Jadi aku yakin kalau misalkan aku nikah sama kamu dan kita tinggal di Swiss, kamu akan bisa ngurus resto aku dengan handal. Niko, sorry ya, tapi aku tahu kita tuh emang cukup dekat. Tapi bukan berarti aku punya perasaan yang sama kamu. Dan aku nggak bisa terima lamaran kamu karena aku udah punya pacar. Namanya Iqbal. Renata, kamu nggak bisa nolak lamaran aku kayak gitu. Oh, kenapa gitu? Karena papa kamu. Papa aku, maksud kamu apa sih? Kamu nggak tahu kan? Selama ini papa kamu tuh punya utang sama aku, bahkan keluarga aku. Kamu pikir keluarga kamu kayak Raya? No. Uang kuliah kamu sama Rani, itu keluarga aku yang biayai. Terus, jadi kamu sama keluarga kamu tuh bantuin kita tuh dengan pamrih gitu? Tenang, nggak kayak gitu maksud aku. Maksud aku tulus ngomong kayak tadi. Nyatain cinta aku ke kamu. Itu beneran. Berapa utang papa aku ke kamu? Apa emang? Ya karena aku akan bayar kamu dengan cara aku kerja sama kamu. Kamu sanggup emang? Kerja sama aku bertahun-tahun tanpa aku bayar? Aku sanggup. Oke, kalau gitu kamu kerja sama aku selama 3 tahun tanpa aku bayar sepeser pun. Aku sengaja gak ngasih tahu kamu karena aku gak mau ngebebanin kamu. Maka dari itu aku kaget waktu kamu tiba-tiba ngelamar aku. Karena di saat yang sama, Niko juga menerima tawaran aku. Di saat itu aku harus pergi ke Swiss selama 3 tahun dan menyelesaikan tanggung jawab aku ke Niko. Kenapa kamu gak cerita dari dulu soal ini? Seperti yang aku bilang, aku gak mau ngerepotin kamu, Bang. Dan aku juga malu ngebongkar aib keluarga aku sendiri. Sekarang, utang-utang keluargaku udah lunas ke Niko. Tapi selama aku di Swiss, Niko selalu berusaha ngerayu aku, ngebujuk aku, minta aku jadi istrinya, tapi aku tolak. Karena aku belum bisa ngelupain kamu. Di dalam hati aku sepenuhnya itu masih milik kamu, Bang. Itu sebabnya aku kembali ke Indonesia. Demi kamu, Bang. Dan juga demi menata ulang kafe keluargaku yang berantakan dipegang Rani. Aku ingin memperbaiki semua yang udah aku tinggalin gitu aja. Apa masih ada kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan kita, Bang?
datang. Gak diundang lagi, pakai jalangkung aja. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Tapi kok gue sedih ya? Oh, kenapa sih gue ngerasa kecewa gini? Mana bobo cewek lagi? Udah gitu gue jadi permaluin sama teman-teman gitu, si penyihir geng. Ketahuan deh gue bohongan pacarannya sama si Iqbal. Mobilnya Kak Raja. Kok bisa ada di sini sih? Coba gue cek platnya deh. Tuh kan bener mobilnya Kak Raja. Ngapain dia di sini? Apa mau ketemu klien? Ngapain Kak Raja sama cewek? Itu kan Mobilnya Kak Raja. kok bisa ada di sini sih? Coba gue cek platnya deh. Tuh kan bener mobilnya Kak Raja. Ngapain dia di sini? Apa mau ketemu klien? Ngapain Kak Raja sama cewek? Aduh, Rani. Rani, kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa, ini rasanya kayak migrain, kayak sakitnya pindah-pindah gitu, tapi nggak apa-apa, aku bisa kok. Rani. ya ampun. Tuh cewek nggak tahu apa Kak Raja udah nikah? Sakit banget ya? Udah nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Nggak, gini. Aku akan pastikan kamu masuk dengan aman, ya. Dasar nggak tahu malu. Tapi gue pengen gue aja gimana sih? Kalau saya gimana? Pergi aja. Pasti tuh cewek pelakor yang mau ngerusak tangga rumah Kak Arsy. Gue harus cari tahu. Ya, walaupun dari jauh, yang penting kelihatan nih mobilnya Kak Raja sama cewek pelakor itu. Gue harus kasih tahu Kak Arsy sama ibu. Aku papa kamu ke dalam, oke? Gak usah, nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Tapi, Ran, Gak usah, ini udah deket kok, udah tinggal ke situ doang. ya minimal aku pastikan dulu keadaan kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa. Aku justru takut kalau ada yang lihat kita berdua di sini. Aku nggak mau nyakitin perasaan Arsy. Dia pasti nanti ngerasa kalau kamu udah ngabain perasaan dia. Kenapa kamu berubah? Kamu, Arsy yang udah nyadarin aku. maksud kamu? Kamu inget kan kapan terakhir kali aku ke rumah kamu? Bulan lalu. Itu tamu kamu?
Eh, apa Pak Jamal ya? Soalnya tadi Pak Jamal kesini untuk nganter barang. Tapi Pak Jamal belum pulang. Ya udah kalau gitu kita lihat aja yuk. Yaudah, yuk. Non, kalau mau bertamu tuh pakai sopan santun, bilang apa perlunya, baru bertamu yang benar. Jangan ajarin saya itu lebih pintar daripada kamu. Kamu itu cuma supir. Kalau lebih pintar berarti sadar diri, kalau disuruh pulang ya pulang, jangan naksa. Jangan masuk, jangan masuk. Jangan, jangan masuk. Hei Rani! Den, ada orang gak waras. Maksa mau masuk, Den. Pak Jamal pada udah tahan. Maksa aja, Den. Apa-apaan kamu Rani? Datang ke rumah orang terus ngerusuh di rumah orang. Punya etika nggak kamu? Kamu nanya aku ngapain kesini? Aku nggak terima kamu putusin aku. Kamu lupa sama semua janji kamu. Kamu itu cuma nikahin perempuan ini pura-pura. Dan kamu akan ceraiin dia setelah 100 hari pernikahan kalian. Sekarang kamu bilang sama aku, kalau kamu mau jalanin rumah tangga serius sama dia. Kamu berarti bohong sama aku. Kamu ingkarin janji kamu sama aku. Kamu pengkhianat, tau gak? Kamu kesini minta hak aku dan minta janji kamu sama aku. Hubungan kita cuma sebatas pacaran Rani. Dan kamu nggak punya hak untuk memiliki aku sepenuhnya. Karena aku bukan suami kamu. Dan ya, aku lebih memilih Arsy. Karena Arsy jauh lebih baik daripada kamu. Hei, denger tuh, denger. Halo, siapa kamu ya? Diam kamu. Gak usah ikut campur. Lagian apa sih yang kamu lihat dari dia? Dia gak lebih baik dari aku. Dia gak lebih langsing dari aku. Apa lebihnya dia? Dia jauh lebih baik daripada kamu. Lebih santun, lebih mulia, lebih lembut hatinya. Dan ketika dia marah, dia gak pernah teriak, Rani. Dan dia mampu meluluhkan hati saya. Dan kalau kamu tanya apa lagi kelebihannya, banyak Rani. Yang nggak bisa saya jabarkan satu persatu. Yang pasti, dia jauh lebih baik daripada kamu. Dan yang paling penting, dia benar-benar tulus kepada saya. Dan dia juga mencintai saya karena Allah. Ya Allah, kenapa begitu indah ucapan yang terlontar dari mulut Raja, suamiku. Dari situ aku sadar kalau selama ini perlakuan aku itu buruk banget. Jadi wajar aja kalau kamu membandingkan kebaikan Arsy sama kebaikan aku. Rani, aku bukan bermaksud membandingkan kamu sama Arsy. Itu bukan salah kamu. Emang aku kok yang salah. Aku sekarang udah kagum sama Arsy. Dan aku sadar dia emang yang terbaik buat kamu. Makanya aku gak mau nuntut untuk kamu jadi ayah dari anak yang udah aku kandungin. Karena aku gak mau rusak rumah tangga kamu sama Arsy. Makasih atas semuanya. Walaupun kita udah berpisah, kamu tetap yang terbaik buat aku. Selamat tinggal.
Raja. Kenapa Rani jadi berubah secepat ini? Capek juga jadi orang baik. Maksudnya pura-pura jadi orang lain kayak Arsy. Bingung gue, Arsy capek gak ya nipu dirinya sendiri? Karena gue yakin, sebenarnya dia tuh gak sekalem dan selembut, sesabar penampilannya. Secepatnya gue bakal jadi istri Raja. Biar gak kelamaan main drama jadi perempuan pengalah dan lemah lembut. Bravo, bravo. Acting lu tadi pantas banget dapet Oscaran. Gue kan udah bilang sama lo, pokoknya kita jangan menyerah dulu. Kita harusnya kerahkan semua kemampuan kita sampai kita dapetin apa yang kita mau. Bener juga loh. By the way, lo mau tahu nggak kabar perkembangan gue deketin Raja? Udah sampai mana keberhasilan usaha lo? Gue yakin kali ini Raja bakal masuk ke perangkap gue. Dan gue juga yakin rencana kita ini nggak bakal gagal. Pasti pernikahan mereka berdua akan hancur berantakan. Oke, gue percaya sama lo. Gue sebaiknya jangan kasih tahu Rani dulu kalau Iqbal adalah sepupu Raja. Jadi gue bisa punya kuncian kalau Rani macem-macem. Dan bakal gue kasih tahu saat tiba waktunya. Oke deh, see you. Siapa lo? Dia, Sla. Lo mau pergi bareng dia? Iya, dia ngajakin gue dinner di rumahnya Kak Arsy. Menurut lo, gue beliin apa ya yang spesial buat dibawa ke sana? Ih, Aura, malah asik makan Arden. Bantuin gue kayak mikir. Sorry Lil, abisnya Arden cookie spesial ini enak banget. Gue mau dong. Nih. Dibelah, coklatnya melimpah. Sedot ya coklatnya. Puas makannya. Arden enak banget ya, coklatnya nggak bikin enek. Apalagi cookiesnya renyah di luar, coklatnya lumer di dalam. Makanya gue suka beli Arden ini di kantin kampus. Keenakan makan Arden sampai lupa nih. Gue kasih apa ya? Kasih Arden flashback aja. Nih. Wah, kemasan baru ya? Iya baru, isinya banyak loh. Ada 8. Lo bisa beli di minimarket. Wah, cocok nih buat gue kasih ke Kak Arsy. Produknya dibungkus satu-satu gini jadi lebih praktis dan higienis ya. Oh iyalah, nanti temenin gue ya beli Arden Flashback di minimarket biar dia sama Kak Arsy tahu cookie spesial yang enaknya cuman Arden. Arden, cookies paling spesial. Kita cinta Arden. Kok gue jadi kepikiran dia sih ya? Waktu itu udah miskin ngaku-ngakunya kaya. Sekarang udah jomblo ngaku-ngakunya punya pacar. Dia tahu malu banget sih lo, Dias, ngomong aja tuh sekarang, mumpung ada orangnya. Akuin dia pacar lo. Lo tatep aja sekalian mukanya. Tuh, ada ceweknya kan sekarang. Kalau dia emang pacar lo, labar kan tuh cewek. Berani gak? Malu kan lo.
Kasihan juga dia jadi bahan bulian anak-anak. Kayaknya gue harus temuin dia dan minta maaf. Dalam sebuah hubungan pernikahan, komunikasi dan saling percaya adalah kunci satu-satunya. Jika rasa saling percaya itu tercederai, bagaimana hubungan itu dipertahankan? Seperti hubungan aku dengan Raja. Aku tahu dia terus berusaha membuat aku percaya sama dia. Tapi di sisi lain, aku melihat masih ada yang Raja sembunyiin dari aku. Semoga lancar semuanya ya, Bu. Iya, Pak. Arsy? Hei, Papa kok ada di sini? Papa ada keperluan sama Bu Fatimah. Nanti Papa ceritain. Bu Arsy kok sudah balik? Bukannya mau langsung makan siang sama Pak Raja ya? Suami saya lagi meeting, Bu. Jadi saya gak berani ganggu. Raja masih aja mentingin urusan kerjaan daripada kamu. Papa telepon ya, Papa tegur dia. Gak usah, Pak. Karena ini bukan salahnya Raja. Arsy yang lupa, Pak. Raja udah bilang. Tapi Arsy masih aja ke kantornya. Oh iya, Papa tadi bilang kalau Papa ada keperluan ke sini. Iya, Papa ketemu Bu Fatimah untuk ikut lelang amal. Papa tahu dari mana? Iya, Papa tahu informasi dari Instagram di kantor. Papa tertarik baca itu, terus Papa mau ikut lelang dan mau menyumbang. Tapi Pak Irwandi tidak mau disebut namanya, Bu. Beliau minta tulis saja hamba Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Pak. Papa udah mau ikut partisipasi. Apa benar bayi yang dikandung Rani itu anak saya? Padahal saya nggak pernah ngerasa melakukan hal di luar batas dengan Rani. Apa benar saya melakukan itu dalam keadaan tidak sadar? Apa Arsy curiga sama saya? Gimana kalau Arsy tiba-tiba datang ke sini? Saya harus tanyakan ke Ira. Ira, tolong kamu ke ruangan saya sekarang. Iya, masuk. Iya, Pak Raja. Ira, saat istri saya kesini, kamu bilang apa ke dia? Saya bilang kalau Bapak belum datang ke kantor, Pak. Kamu bilang begitu? Kan memang Bapak belum sampai ke kantor dari pagi. Oh, iya. Tanggapannya apa? Ya kaget sih, Pak. Makanya Bu Arsy terus-terusan telepon Bapak. Tapi kayaknya nggak Bapak angkat deh. Nggak lama dari situ, istri Bapak terima chat dari Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Pulang-pulang kok kayaknya lemas begitu. Kalau lapar, tuh Ibu udah siapin masakan kesukaan kamu di meja. Orang lagi galau, Bu. Mana bisa nelan makanan. Dias, ada apa lagi sih? Kamu dibully lagi sama teman-teman kamu. Ya kalau itu mah udah bosen, Bu. Lagian malas juga cerita soal mereka bertiga nenek sihir itu. Terus? Galaunya kenapa lagi sekarang? Kasih tau Ibu nggak ya? Ya kasih tahu lah. Gue tuh galau soal apa yang gue lihat Kak Raja barusan sama tuh cewek. Tasya apa lagi? Ibu kan percaya dan sayang banget sama Kak Raja. Kalau gue kasih tahu Ibu, gue yakin Ibu pasti bakal sedih dan kecewa sama Kak Raja. Dias, kamu ini gimana sih? Udah mancing-mancing mau ngasih tahu sesuatu, sekarang malah diem.
Kayak penasaran aja. Malah ngelamun lagi. Apa sih? Bu, sebelum nikah sama Kak Arsy, Kak Raja pernah punya pacar nggak sih? Emangnya kenapa kok kamu nanya-nanya seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa? Pantesan tadi Arsy telepon saya. Tapi terpaksa teleponnya saya reject. Kemudian saya bilang bahwa saya lagi meeting. Tapi Arsy nggak bilang kalau dia ada di kantor ini. Setelah itu istri saya bilang apa lagi? Katanya Bapak tuh lagi ada meeting dadakan di luar kantor. Padahal kan setahu saya Bapak lagi nggak ada meeting di luar. Arsy pasti sedang berusaha melindungi nama baik saya di depan Ira. Oke kalau gitu. Oh iya, nextnya kalau istri saya datang ke sini atau menghubungin kamu, kamu jangan lupa konfirmasi ke saya dulu, oke? Jadi saya salah ya Pak? Enggak, kamu nggak salah. Kamu sudah melakukan tugas kamu dengan benar. Saya yang salah, karena saya nggak menginformasikan ke kamu. Baik Pak, untuk kedepannya saya akan perhatikan itu. Ya, ini sudah kamu. Silakan balik ke ruangan kamu. Saya permisi Pak. Saya harus apa ya, supaya Arsy nggak curiga. Gimana usaha laundrynya, Bu? Lancar? Alhamdulillah berjalan lancar, Pak. Lancar gimana, Bu? Orang Ibu cuman agen doang, bukan ownernya kan? Ya nggak apa-apa dong, Dias. Tetap aja harus kita syukurin. Kita kan dapat rezeki dari situ. Saya harus menunjukkan keinginan Ibu Dahlia supaya mendapatkan simpati dari Arsy. Ira, kamu tolong kembali lagi ke ruangan saya. Iya, masuk. Iya Pak Raja. Tolong kamu beli 10 unit mesin cuci. Mesin cucinya yang seperti apa ya Pak? Yang biasa ada di laundry aja. Baik Pak. Dan jangan lupa kamu cariin ruko. Dan kamu selesaikan semua pembeliannya. Untuk apa Pak? Bapak mau buka usaha laundry ya? Pokoknya Ira, sore ini tugas kamu sudah harus selesai semuanya. Baik Pak. Kalau gitu saya permisi ya. Papa juga akan ajak relasi-relasi Papa untuk ikut nyumbang di sini, Arsy. Masya Allah, Alhamdulillah dengan senang hati, Pak. Harus bagaimana lagi kami mengungkapkan rasa terima kasih sama Bapak. Gak usah, Bu. Ini aja udah cukup. Dengan adanya TPA ini, itu melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas secara Islami. Saya bangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Arsy, izin angkat telepon sebentar ya. Raja telepon. Oh ya, angkat. Kalau gitu saya akan kembali ke ruangan saya ya Pak. Dan kalau masih ada pertanyaan masalah lelang bisa langsung telepon saya. Terima kasih banyak, Bu. Permisi Pak. Assalamualaikum Raja. Waalaikumsalam Arsy. Kamu sekarang lagi di mana? Aku di TPA. Saya minta maaf tadi nggak sempat angkat telepon kamu. Gak apa-apa Raja. Kamu kan lagi meeting. Iya, tadi saya ada meeting di luar. Dan dadakan, jadi saya belum sempat infoin ke Ira. Iya, gak apa-apa Raja. Aku ngerti kok. Arsy, saya ada surprise buat kamu dan keluarga. Surprise apa? Nanti kamu datang aja ke rumah ibu, sepulang dari TPA. Kita ketemu di sana. Iya. Ya sudah kalau gitu, sampai ketemu di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam. Bu. Naik, Mbak. Cari siapa? Saya mau ketemu sama Dias. Oh, Ngapain kamu kesini? Iya, saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Gak ada maaf bagimu. sebenarnya kalian itu ada masalah apa ya? Iya Bu, jadi sebetulnya saya tuh ingin coba. Duh, minggir. Yes. Saya mau nyapu kotoran, minggir. Kamu nggak boleh begitu, nggak bagus. Sama tamu. Yes, udah dong. Astagfirullahaladzim. Nah, Iqbal, maaf. Kita ngobrolnya di dalam aja ya, biar enak. Ibu gimana sih? Orang kotorannya mau disapuin keluar, malah disuruh masuk. Gak apa-apa Bu, saya di teras aja. Ya sudah, silakan duduk, Nak. Coba dijelaskan duduk permasalahannya. Iya Bu, jadi tadi saya ke kafe kampusnya Dias dan ada beberapa teman Dias yang tiba-tiba nyamperin saya. Terus mereka nanya kalau saya sama Dias itu pacaran atau enggak. Ya saya bilang memang kita tidak pacaran Bu. Iya tapi setelah itu Dias malah diketawain dan dibully sama teman-temannya Bu. Terus aja permalukan saya. Tadi kamu udah permalukan saya di kampus, sekarang ke ibu saya gitu. Dias, kamu bisa diam dulu nggak? Biar Nak Iqbal menyelesaikan dulu ceritanya. Iya Bu, makanya saya datang ke sini, saya mau minta maaf sama Dias. Karena saya merasa bersalah di sini. Maaf Nak Iqbal, tapi benar kan, Nak Iqbal nggak pacaran sama Dias? Oh enggak Bu, kita memang nggak pacaran. Nah, Dias, kalau memang nggak pacaran, kenapa kamu ngaku-ngaku jadi pacarnya Nak Iqbal? Itu kan bohong. Kenapa kamu harus berbohong? Dasar ember bocor. Kalau begini, berarti kamu yang salah. Seharusnya kamu yang minta maaf. Saya minta maaf. Puas kamu. Archie, ada masalah? Enggak, Pak. Raja barusan bilang kalau dia mau ketemu sama Arsy di rumahnya Ibu. Raja mau kasih surprise sama Arsy. Surprise? Wow. Papa ikut ya? Papa sekalian anterin kamu. Papa pengen tahu Raja kasih surprise apa buat kamu. Kamu nggak keberatan kan? Saya emang tukang drama. Saya suka flexing. Saya juga suka sok halu jadi orang kaya. Karena saya itu nasibnya nggak kayak kamu, Mas Iqbal. Kamu nggak tahu aja kan? Selama ini saya di kampus, saya dibully cuman apa? Karena saya itu orang miskin. Ternyata kamu sama aja kayak orang lain yang suka bully saya. Mendingan kamu pergi deh dari sini. Nggak usah hubungin saya lagi. Saya juga nggak mau ganggu-ganggu kamu lagi. Pergi nggak? Iya. Nak Iqbal, maafin Dias ya. Dia jadi ngomel-ngomel seperti itu. Nggak apa-apa Bu. Justru di sini saya yang ngerasa bersalah Bu. Memangnya Nak Iqbal salah apa ya? Gua nggak mungkin sih bilang ke ibunya Dias kalau sebelumnya gue minta Dias buat jadi pacar pura-pura gue. Bu maaf, kayaknya saya harus buru-buru pulang. Om Irwani mungkin udah nungguin saya. Saya pamit ya. Iya. Nanti lain kali lagi main kesini ya. Assalamualaikum. Salam. Kenapa lu nggak langsung ngomong aja kalau itu anaknya Raja? Kan lu bisa dapetin Raja lebih cepet. Ngapain pakai ngulur-ngulur waktu segala? Aduh, Dim, ya nggak bisa lah gegabah kayak gitu. Semua tuh harus pakai strategi. Supaya orang tuh kasihan dan jadi mihak ke gue. Dimas, ide lo tuh ngawur banget. Secara Rani itu beneran gak hamil sama Raja.
Jadi itu anaknya siapa? Oke, lo nggak perlu jelasin. Sekarang yang penting buat kita juga hasilnya kan. Lo bisa dapetin Raja dan gue bisa dapetin Arsy. Soal bayi itu ya cukup kita bertiga aja yang tahu. Raja juga nggak akan bisa ngelak karena dia ngerasa dia pernah tidur sama Rani. Yang gue takutin tuh bukan penolakannya Raja, tapi Arsy. Karena gue udah lihat sendiri, dia tuh nggak sepolos tampaknya. Di balik ketenangan dan kelembutan dia tuh punya kekuatan yang sangat besar. Maksud kakak? Dia nggak akan jatuh mental gitu aja. Dia akan ngadepin kamu dengan tenang. Dia akan suruh kamu buat jaga kehamilan kamu sampai bayi kamu lahir. Dan di saat itu, bayi kamu akan disuruh tes DNA. Maksud kakak, kalau sampai mereka tahu soal rencana kita, bisa malah jadi hancur berantakan? Itu dia. Karena Arsy sama Raja akan tahu kalau gue itu hamil udah lebih dari 3 bulan. Dan sementara kamu ngejebak Raja tidur sama kamu 1 bulan yang lalu kan? Itu bener banget. Gue tahu banget sifatnya Arsy dan pendirian dia emang kuat banget. Maka dari itu kita harus bikin suasana yang chaos. Supaya Arsy nggak bisa berpikir dengan tenang. Makanya Dimas, lo harus bantuin Rani. Jadi tugas gue apa? Sabar, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau bayi ini emang bukan anaknya Raja, gue harus cari tahu siapa bapaknya. Gue harus punya strategi lain. Gimana hubungan kamu sama Raja sekarang, Arsy? Alhamdulillah Raja udah berubah, Pak. Berubah menjadi baik atau sebaliknya? Jauh lebih baik. Tapi Raja udah gak nyakitin kamu lagi kan? Enggak, Pak. Papa nggak usah khawatirin lagi Arsy sama Raja. Karena sekarang Raja sudah menjadi suami dan imam yang baik. Imam sholat? Imam sholat dan juga imam keluarga, Pak. Yang jelas, Raja sekarang udah nggak pernah nyakitin Arsy lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Jamal ikut seneng ngedengernya, Non. Dan Pak Jamal juga selalu mendoakan yang terbaik segalanya buat Non Arsy dan buat Den Raja. Amin. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama, Non. Tapi Rani udah gak gangguin hubungan kalian lagi kan? Udah 1 bulan ini Rani menghilang, Pak. Menghilang? Maksud kamu? Iya, Rani udah nggak pernah hubungin Raja lagi selama 1 bulan ini. Bagus, alhamdulillah. Tapi kamu harus tetap hati-hati ya, Arsy. Rani itu perempuan licik dan culas. Aku nggak mungkin bilang ke Papa kalau sebulan lalu Rani pernah melabrak kami di rumah Raja. Dan tiba-tiba semua seperti baik-baik saja. Papa tahu dari mana, Pak? Apa Papa sangat mengenal Rani? Enggak. Papa nggak kenal sama dia. Papa baru sekali ketemu. Siapa dia? Jawab! Saya Rani, Om. Pacarnya Raja. Pacar?
Sangat percaya diri ya? Kamu bilang kamu pacar raja yang sudah punya istri. Kamu ini perempuan baik-baik atau bukan? Iya om, saya perempuan baik-baik. Kamu perempuan baik-baik, kamu gak akan mendekati raja karena sudah beristri. Meskipun papa baru sekali ketemu sama dia, dari raut wajahnya menurut papa, perempuan itu sangat ambisius dan sangat berbahaya, Arsy. Tetap waspada kamu ya. Baik, Pak. Ya ampun. Tuh cewek nggak tahu apa Kak Raja udah nikah? Sakit banget ya? Udah gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Nah, gini. Aku akan pastikan kamu masuk dengan aman, ya. Dasar nggak tahu malu. Dias. Dias, buka pintunya, Nak. Ibu mau bicara. Dias. Dias. Dias, buka pintunya. Ibu mau bicarain masalah kamu sama Iqbal, Nak. Ibu nggak enak. Gimana pun juga Iqbal itu masih keluarga besan. Dia kan sepupunya Raja. Gak usah sebut-sebut nama Kak Raja, Bu. Kuping dia sakit dengernya. Kamu kenapa sih, Dias? Tadi juga kamu nanya sama ibu kalau Raja punya pacar nggak sebelum nikah sama Kak Arsy. Ada apa sih? Keluarga Kak Raja semuanya munafik, Bu. Pura-pura baik tapi aslinya jahat semua. Ibu nggak tahu aja. Astagfirullahaladzim, Dias. Kamu ini ada apa sih? Keluarganya Raja kan selalu baik sama kita. Raja aja pernah beliin ibu motor. Papanya juga kan pernah bayarin utang pinjol kamu. Kalau aja ibu tahu bahwa Kak Raja sepertinya nggak jujur sama Kak Arsy, pasti ibu akan sangat kecewa dan sakit hati. Dias, dengerin ibu ya. Biarpun Raja pernah nyakitin kakak kamu, tapi kan Raja udah minta maaf dan sudah mengakui semua kesalahannya. Dan dia juga sudah berjanji kalau dia nggak bakalan lagi nyakitin Kak Arsy. Makasih, Pak. Iya, Tuan. Makasih Pak Jamal. Ya, Non. Ibu kamu ada, Arsy? Motornya sih ada ya, Pak. Harusnya ibu ada di rumah. Ayo, kita masuk. Beruntung sekali Non Arsy punya mertua sebaik Tuan Irwandi. Sampai-sampai mau mengantar Non Arsy menemui ibunya. Mudah-mudahan Den Raja sebaik ayahnya. Bu, dia sebenarnya pengen ngomong sama ibu, pengen kasih tahu ibu. Tapi Memang Raja itu kenapa sih? Kenapa? Kok kamu ngomongin sampai kayak gitu? Dias, tolong jawab ibu. Kamu jangan diem aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias, itu ada Arsy datang. Ayo kamu keluar. Ada apa Kak Arsy kemari? Jangan-jangan ada masalah lagi sama Kak Raja. Dan tebakanku soal cewek itu ternyata benar.
Waalaikumsalam, Kak Arsy. Yes. Ibu mana? Duduk, Kak. Yes. Ibu mana, Dias? Ibu sehat? Alhamdulillah. Lah, Pak Irwandi tumben nemenin Arsy ke sini. Iya, saya sengaja nemenin Arsy tadi dari TPA sama Pak Jamal. Lah, memang Raja kemana Arsy? Kok nggak nemenin? Malah ditemenin sama Pak Irwandi dan Pak Jamal. Justru Arsy kesini disuruh Raja, Bu. Katanya akan ada surprise. Surprise? Ya, Surprise apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Dia. ini Rajanya baru datang. Duduk. Kok nggak bareng Arsy datangnya? Mohon maaf Bu, saya sempat bohong sama Arsy. Saya bilang saya lagi meeting, padahal saya sedang mempersiapkan surprise. Surprise apa ya? Ini surprise-nya. Ini kunci apa? Saya sudah membeli sebuah ruko, yang mana dalam ruko tersebut ada 10 mesin cuci. Dan 10 mesin cuci itu bisa Ibu pergunakan sebagai usaha baru Ibu. Ya Allah. Kak Raja benar-benar munafik. Dia pura-pura baikin Kak Arsy. Padahal sebenarnya untuk nutupin kesalahan dia soal perselingkuhan dia dari Kak Arsy. Kalau gue ngadu ke Kak Arsy, pasti Kak Arsy akan sangat sedih. Tapi kalau gue diam aja, gue juga merasa bersalah dong karena udah ngebiarin Kak Arsy dihianatin Kak Raja.